Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganes Ilyasa, mahasiswa Politeknik STI Alan Jakarta, akan melakukan uji validitas dan uji hipotesis korelasi menggunakan SPSS yang bertemakan kepuasan pelayanan mahasiswa dalam menggunakan Microsoft Teams. Saya membuat 6 pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan X yang saya ajukan dan 3 pertanyaan Y. Pada pertanyaan pertama yaitu, bagaimana pendapat Anda mengenai pengoperasian Microsoft Teams untuk pembelajaran daring? Lalu pertanyaan kedua ialah, bagaimana pendapat Anda tentang sistem pengisian absensi melewati aplikasi Microsoft Teams? Dan pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana kualitas suara dan share screen yang dikeluarkan oleh Microsoft Teams? Untuk pertanyaan selanjutnya, masuk di bagian Y atau pelayanan. Yang keempat ialah, menurut Anda, bagaimana kemudahan aplikasi Microsoft Teams dalam menginvite atau mengundang peserta? Pertanyaan kelima, menurut Anda, seberapa mudah penggunaan fitur-fitur yang ada di aplikasi Microsoft Teams untuk perkuliahan online? Dan pertanyaan terakhir yaitu, dibandingkan pada aplikasi lainnya, Google Meet atau Zoom, bagaimana penggunaan bandwidth koneksi internet aplikasi Microsoft Teams untuk perkuliahan online? Dalam pertanyaan tersebut, responden bisa menjawab dengan 8 opsi yang saya berikan. Seperti ini ya maksudnya ya, opsi-opsi tersebut. Lalu, value atau skala dari pertanyaan tersebut yaitu 1-4, yang dimana 4 itu artinya sangat bagus atau sangat mudah, 3 artinya bagus atau mudah, 2 artinya tidak bagus atau tidak mudah, dan 1 artinya sangat tidak bagus atau sangat tidak mudah. Kenapa skalanya 4, tapi opsinya yang saya berikan ada 8? Karena saya mengartikan sangat bagus dan sangat mudah itu sama value-nya. Lalu saya membuat sheet baru di mana ada isi dari jawaban responden. Ya, di sini. Dalam pertanyaan pertama, responden menjawab bagus, di mana skala tersebut adalah 3. Lalu, pertanyaan kedua responden juga menjawab dengan skala 3. Pertanyaan ketiga responden menjawab tidak bagus atau skalanya 2. Jadi, total pada jawaban responden tersebut di bagian X ini ada 8. Kemudian, pertanyaan keempat memiliki skala 3. Selanjutnya, pertanyaan kelima memiliki skala 2, dan pertanyaan keenam skalanya 3. Total jawaban responden dalam Y adalah 8. Selanjutnya, untuk uji validitas, kita beralih ke SPSS terlebih dahulu. Terus di data view ini, X1 sampai total Y sudah ada. Lalu skala yang ada di dalam sini saya copy dari data Excel responden yang tadi, ini. Terus klik Analyze. Seperti ini. Pilih Correlate. Lalu klik Bifurcate. Lalu, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Sebelumnya, X1 sampai totalnya ini sebelumnya ada di sebelah kiri, tapi karena saya sudah memasukkannya ke data variabel, jadi saya tidak perlu mengulanginya lagi. Lalu teman-teman bisa mengklik OK seperti ini. Nah, lalu pada tampilan seperti ini, dilihat dulu dari tabel Pearson Correlation. Untuk melihatnya yaitu 30 dikurang 2, maka hasilnya 28. Jika di atas dari 0,361 data tersebut dinyatakan valid. Apabila data tersebut di bawah dari 0,361, data tersebut dinyatakan tidak valid. Apabila terdapat bintang di atas tabel seperti ini, maka dinyatakan valid. Lalu lanjut ke reliabilitas. Di sini kita bisa klik Analyze lagi. Oh ya, sebelumnya ini data-data tersebut bisa ada karena saya memasukkannya dari
tabel ini ya tadi ya. Terus saya masukkan ini, lalu desimalnya saya turunkan ke 0 semua. Lalu value-nya saya copy dari yang tadi itu, yang tadi saya sudah bilang. Dari data tersebut ini. Mana ya? Nah, ini. Dari keterangan tersebut. Lanjut. Di sini kita bisa klik analyze. Lalu kita pilih ini. Kita bisa klik, kita bisa cari dari analyze, kita bisa ke scale, lalu reliability analysis maksudnya. Lalu ketika sudah muncul seperti ini, kita bisa memilih X1, X2, X3 ini bisa kita memasukkan dalam items maupun Y1 sampai Y3. Kita masukkan semua ke dalam items, dan total X ini dan total Y kita masukkan ke dalam rating. Ketika sudah dimasukkan, kita bisa klik OK. Lalu muncul reliability statistik seperti ini. Jika di atas dari 0,631, 0,361 maksudnya, data tersebut dinyatakan valid. Sedangkan di bawah dari 0,361, data tersebut dinyatakan tidak valid. Next. Kemudian pada bagian korelasi dasar pengambilan keputusan bisa dipakai dua, yaitu kepuasan dan pelayanan seperti ini. Dan untuk pelayanan tersendiri, kita bisa menaikkan ke angka 1 ya, desimalnya. Dan untuk kepuasannya kita turunkan ke angka 0. Selanjutnya ke sini. Nah, ini hitungan yang sudah saya ambil dari responden, dari 30 responden saya. Dari total kepuasan ini kita mengambil dari total X. Nah, ini. Dan untuk pelayanan tersebut juga dari total Y. Lalu kita bisa menganalis di sini ya. Kita ke correlate, langsung kita klik beef rate. Nah, lalu kita masukkan yang tadi nih ya. Kita masukkan yang dari sini ke kanan sini. Karena saya sudah, jadi saya tinggal OK saja. Nah, jika sudah muncul data seperti ini, kita juga bisa melihat dari SIG and R table. Jika kita menggunakan SIG, dapat dilihat bahwa jika nilai kita di bawah dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan antar variabel korelasi. Tetapi jika di atas dari 0,05, dapat dinyatakan bahwa tidak ada korelasi antar hubungan variabel. Lalu dapat dilihat dari Pearson correlation apabila di atas dari 0,361, berarti dapat dinyatakan bahwa nilai tersebut ada hubungan antara variabel korelasi penelitian. Begitu juga sebaliknya. Dan jika ada tanda bintang seperti ini ya, berarti data tersebut valid. Lalu pada SIG ini, yang kedua ini, yang ada di sini nih, hasilnya 0. Artinya ada korelasi hubungan antara variabel. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.